Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa itu konsep bisnis. Sebelum menjelaskan konsep bisnis, perkenalkan dahulu anggota dari kelompok kami. Ada yang pertama ada Angga Dewantara, yang kedua ada Oman Syah, yang ketiga ada Aldi Faiza, dan yang keempat ada Wilhelmus Wimpi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep bisnis. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah mengerti apa yang dinamakan itu bisnis? Jadi, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, dan pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit. Yang kedua, sektor pasar tertentu, seperti pasar modal contohnya. Yang ketiga, semua aktivitas pada komunitas produsen atau jasa. Adapun pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu menurut L.R. Dickish. Beliau menjelaskan bisnis adalah aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan bagi yang menjalankannya atau yang berkepentingan. Dan yang menurut McNaughton, beliau menjelaskan bisnis adalah pertukaran barang, uang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses utama dalam sebuah bisnis pada intinya adalah mengubah sesuatu yang semula bernilai kecil menjadi bentuk lain yang memiliki nilai lebih tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara lebih rinci, fungsi bisnis meliputi 4 hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Yaitu fungsi bisnis yang mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau atau diidentifikasi konsumennya. Yang ketiga itu fungsi penjualan. Apa sih fungsi penjualan? Fungsi ini ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkannya. Dan yang terakhir itu fungsi pemasaran. Apa sih itu fungsi pemasaran? Fungsi pemasaran itu yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Oke, selanjutnya ada tujuan. Apapun jenisnya, sebuah bisnis memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan atau profit dari barang atau jasa yang berhasil dijualnya kepada konsumen. Selain tujuan utama tersebut, ada beberapa tujuan lain dari sebuah aktivitas bisnis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Keempat ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kelima ada menentukan prestise dan kinerja seseorang. Yang keenam ada menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Next. Oke, konsep bisnis ada 4. Yang pertama strategi inti, core strategi, yaitu visi dan misi bisnis. Meliputi hal yang diharapkan dari bisnis yang bersifat ideal. Yang kedua, sumber daya strategis, resource. Terdiri dari kompetensi inti, aset strategis, dan proses utama. Yang ketiga ada perantara pelanggan, customer interface,
yaitu dukungan dan pemenuhan informasi yang mendalam dinamika hubungan dan struktur harga. Yang terakhir ada jaringan nilai, value network, yaitu jaringan nilai yang ada di sekitar perusahaan, sehingga memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis konsep bisnis. Yang pertama ada online to offline. Jenis konsep bisnis yang bisa dilakukan dengan cara membeli secara online dan mengembalikannya secara offline. Hal ini juga bisa berlaku kebalikannya. Yang kedua ada business to business, B2B. B2B akan sangat membantu Anda dalam menjual produk. Ini merupakan proses menjual produk atau jasa yang perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang ketiga ada business to customer, B2C. Meski hampir mirip dengan B2B, namun bisnis customer ini lebih menjual produk atau jasa milik perusahaan kepada pelanggan akhir. Yang terakhir ada customer to customer, C2C. Customer to customer merupakan cara untuk menjual dan menawarkan produk atau jasa dari pelanggan ke pelanggan lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Omansyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat konsep bisnis. Sebelumnya kalian sudah pada tahu atau belum? Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali cara membuat konsep bisnis. Yang pertama itu ada menentukan nama bisnis. Nama bisnis sebaiknya memiliki nama yang sesuai dengan produk yang kita jual. Yang kedua itu ada menetapkan tujuan bisnis. Dengan adanya tujuan, maka akan lebih mudah menghasilkan apa yang dicari dalam berbisnis. Selanjutnya yang ketiga ada melakukan riset. Nah, di sini riset sangat penting dilakukan agar bisnis kita lebih mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya ada menentukan target pasar. Dengan adanya analisis target pasar, maka kita bisa mengambil keputusan untuk strategi marketing yang akan kita gunakan. Selanjutnya itu ada melakukan analisis keuangan. Analisis keuangan sendiri meliputi ada biaya untuk produksi, biaya untuk mengaji tim, biaya sewa tempat untuk usaha. Jika kita usaha baju misal, kita itu nyewa tempat. Nah, selanjutnya ada biaya pengadaan alat untuk usaha, ada biaya marketing, ada biaya transportasi. Mengapa harus ada konsep bisnis? Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh anak-anak muda yang ingin berbisnis. Mengapa harus ada konsep bisnis? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu adanya tren masyarakat yang berubah. Tren bisnis yang ada di tahun 80-an atau 90-an tentunya berbeda dengan tren tahun sekarang. Sehingga konsep bisnis sangatlah penting. Yang kedua itu ada dapat mengontrol bisnis dan menentukan prioritas. Anda membantu dalam menentukan apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam bisnis dan juga dapat mengontrol jalannya bisnis sesuai dengan tujuan Anda. Yang ketiga itu ada menghindari kesalahan fatal. Dengan banyaknya bisnis online yang semakin banyak akan membuat orang cenderung terburu-buru dalam menjalankan bisnis tanpa memperhatikan apa saja konsep dalam berbisnis. Untuk meminimalisir hal ini, diperlukan konsep bisnis yang maksimal. Nah, selanjutnya ada dapat meningkatkan modal bisnis. Konsumen akan lebih tertarik dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau, sehingga konsumen dapat merasa puas saat membeli produk tersebut. Nah, baik, di sini kelompok kami memiliki produk yaitu dengan nama wadidaw.co. Wadidaw.co itu adalah produk kaos bahan distro yang memiliki dan mengikuti tren-tren zaman sekarang. Sangkut paut
brand ini dengan konsep bisnis, yaitu ada yang pertama ada customer segment. Customer segment sendiri yaitu remaja laki-laki, mahasiswa maupun pelajar usia 18 sampai 23 tahun. Tidak hanya remaja saja, mungkin bisa saja dipakai oleh wanita, anak zaman sekarang gitu. Ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak apabila mereka ingin mengikuti gaya-gaya anak muda, bisalah dipakai. Terus selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship itu ada dan kita membuat kepuasan pelanggan saat membeli melalui media sosial maupun datang langsung ke toko. Nah, yang kedua ada pelanggan dapat membeli produk wadidaw.co melalui media sosial tanpa harus datang ke toko. Di sini poin kedua dapat mempermudah customer. Customer sendiri tidak perlu capek-capek datang ke toko untuk membeli produk. Dan kami memiliki website ataupun media sosial untuk memesan produk kami. Tentunya di era ini ada undang-undangnya atau pasal-pasalnya jika seorang usaha atau toko baju membohongi customer. Jadi customer itu tidak perlu lagi takut untuk berbelanja online. Nah, selanjutnya ada value proposition. Wadidaw.co yaitu usaha kelompok yang bergerak di bidang fashion anak muda. Dalam bidang fashion sendiri, wadidaw.co memproduksi berbagai macam baju dengan desain yang berbeda dari produk fashion yang lain. Desain casual adalah desain utama yang ada di store kami. Selanjutnya ada key partner, yaitu membeli bahan baju mulai dari cotton combat 24S sampai cotton combat 30S. Nah, menjual t-shirt berbagai macam desain. Selanjutnya ada key partner, yaitu kita bekerja sama dengan konveksi, terus dengan toko bahan kaos. Di sini kita mencari konveksi yang tentunya cukup relatif murah dan bisa membuat kita untung ya tentunya ya. Terus itu ada key research. Kita membeli bahan tentu. Nah, membeli bahan baju ya. Terus yang kedua itu kita harus menyiapkan desain. Desain yang kita buat sendiri itu kita akan beda dengan desain-desain lain. Tentunya kita memiliki satu arah gitu, seperti misal casual itu kayak supporter sepak bola nih. Nah, satu tujuan kita ke situ. Yang pertama itu. Terus yang kita mencari konveksi. Mencari konveksi tentunya kita meriset dulu tuh, kita mencari tuh ke beberapa daerah. Tentunya kita datangkan, kita tanya-tanya konveksi ini harganya berapa. Nah, di situ kita menyaring mana yang lebih murah dan tentu kita akan mengambil bahan yang lebih murah dan kualitas tetap nomor satu. Terus ada channelnya sendiri itu kita membuka melalui media sosial, yaitu dengan Instagram, dengan Facebook, dan dengan WA. Selanjutnya itu melalui omongan antar teman. Jadi kita tuh di sini pemasaran ya, memasarkan produk. Bisa saja kita punya teman yang seperti contohnya selebgram. Nah, kita kasih tuh kaos kita untuk memasarkan produk tersebut. Sehingga banyak teman-teman atau followers
orang itu melihat produk kita dan masuk ke webnya kita atau ke Instagramnya kita. Di situ bisa dapat mereka tuh tertarik dengan produk-produk kita. Mungkin itu saja ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.